Selamat sore kawan pajak. Berjumpa lagi dengan kami di Instagram Live KPP Pratama Jember. Perkenalkan, nama saya Didit selaku host pada Instagram Live kali ini, dan saya tidak sendiri di sini dengan rekan saya ada Kak Pipit nih. Bagaimana kabarnya Kak Pipit? Alhamdulillah baik Kak Didit. Oke. Bagaimana kabarnya? Nah, saya juga luar biasa. Nah, tentunya akhir-akhir ini sering ya Kak ya, rame nih terkait namanya e-faktur. Nah, kita tahu kalau e-faktur itu kan wajib ya untuk bagi PKP ya, Oke, bagi betul. pengusaha kena pajak itu sudah tidak asing lagi dengan aplikasi e-faktur. Ternyata, nah ini sejak tanggal 20 kemarin ini ada pembaruan aplikasi e-faktur. Nah, aplikasi e-fakturnya itu kita dengar sudah versi 4 ya. Betul sekali Kak Didit. Nah, Ada update aplikasi e-faktur dari versi 3.2 ke versi 4.0. oke. Dan ini masih baru banget update-nya. Ya. Tanggal 20 Juli kemarin ya. Ya, 20 Juli berarti 11 hari ya. Iya. Jadi gini, e-faktur 4.0 ini kira-kira. Nah, kira-kira ini dasarnya apa sih kok sempat ada update? Padahal kan sebenarnya aplikasi 3.2 ya nggak ada kendala atau gimana. Betul. Apakah udah nggak relevan atau ada aturan yang baru nih yang harus aplikasinya update? Biasanya kan Betul. aturan dulu baru aplikasi kan ya. Kira-kira bagaimana? Baik, akan saya jelaskan ya Kak Didit dan kawan pajak semua. Jadi untuk aplikasi 4.0 sebenarnya ini untuk mengakomodasi PMK 112 sebagaimana diupdate dengan PMK 136 yang mana untuk penggunaan NPWP 16 digit. Kak Didit. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa per tanggal 1 Juli kemarin untuk NPWP orang pribadi sudah bisa menggunakan NIK, dan untuk NPWP badan sudah bisa menggunakan NPWP yang 16 digit. 16 digit. Begitu. Oke, ternyata itu gara-gara NPWP-nya jadi 16 digit. Wah. Jadinya aplikasi yang lama udah nggak relevan lagi ya, kan kolomnya cuma 15 ya NPWP-nya. Betul, karena NPWP yang lama template-nya masih 15 digit. Betul. Oke. Nah, kira-kira aplikasi e-faktur itu jenisnya ada apa aja? Nah, kalau kawan pajak kan biasanya nanya nih, e-faktur tuh gimana sih aplikasinya gitu. Betul. Ini saya jelaskan singkat. Jadi ada e-faktur klien desktop itu seperti e-faktur pada umumnya yang pasti sudah kawan pajak gunakan. Lalu ada e-faktur host to host, ini digunakan oleh PKP yang membuat faktur pajaknya melalui jasa pihak ketiga ya, penyedia aplikasi perpajakan atau PJAP. Lalu ada yang terbaru e-faktur web basis ya, cuman ini masih dalam masa uji coba masa ya. uji coba. Nah, ini dalam sesuai dengan ranah kita Cortex ya Kak ya, nanti akan web based semua gitu. Oke, jadi mungkin yang akan kita bahas pada kali ini adalah yang khusus desktop ya Kak ya? Betul, yang paling klien desktop. Yang paling umum digunakan. Digunakan ya, karena yang paling umum digunakan dan ditanyakan oleh kawan pajak adalah yang klien desktop. Nah, menarik nih. Tentunya sebelum kita spill tata cara update-nya, boleh dijelaskan dulu apa sih yang baru di aplikasi 4.0 ini? Ya, mungkin kita tahunya kan NPWP 16 digit. Betul. Ya, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi Kak. Betul. Jadi untuk beberapa hal yang baru di aplikasi versi 4.0 ini adalah yang tadi nggih, pencantuman NPWP 16 digit dan NITKU pada dashboard e-faktur dan profil PKP. Lalu pengakomodasian pengisian dokumen faktur dengan menggunakan NPWP 15 digit, NPWP 16 digit, dan NIK. Jadi untuk yang 15 digit masih diakomodasi. Oh, masih diakomodasi. Betul. Masih bisa berarti. Masih bisa, masih fleksibel ini. Lalu penambahan informasi NITKU pada output dokumen yang terekam. Lalu ada penambahan watermark pada SPT induk dan lampiran yang dicetak melalui aplikasi e-faktur 4.0. Sedangkan pada Enova Online, PKP dapat menggunakan NPWP 15 digit dan NPWP 16 digit. Udah kayak DJP online berarti ya? Betul, untuk loginnya sekarang bisa pakai 16 digit. Lalu pada menu profil user ada tambahan informasi untuk NPWP 16 digit dan NITKU. Lalu pada output
dokumen pemberitahuan NSFP atau nomor seri faktur pajak terdapat identitas NPWP 16 digit. NPWP Begitu. 16. Jadi muncul NPWP 16 digitnya sekarang. Oke, jadi menariknya terkait NPWP 16 ini kan kalau misalnya orang pribadi itu kan pakai NIK ya. Betul. Jadi harus tahu nih NIK-nya, dan juga Betul. badan itu kan sekarang juga pakai 16 digit. Betul. Nah, ini kira-kira nih untuk merekam NPWP 16 digit itu apakah ada kontrol untuk validasinya? Betul. Nah, biar BP itu nggak bingung gitu kan Iya. pajak sekalian. Baik, untuk orang pribadi sudah jelas ya validasi NIK melalui data Dukcapil. Dukcapil. Lalu untuk badan, validasinya melalui data pemadanan ya, pemadanan NPWP. Begitu. Jadi ya dipastikan lagi untuk data NPWP-nya kawan pajak, baik yang pribadi maupun yang badan, status sudah valid. Sudah valid. Untuk ngecek bisa di DJP online ya. Nah, di menu profil ya, Iya, menu profil data utama. wajib pajak, gitu. Oh iya, di 4.0 ini kita tahu kan setiap aplikasi rilis itu pasti ada pembaruan. Selain fitur baru juga mungkin ada bugs mungkin atau kendala-kendala di aplikasi sebelumnya yang belum diperbaiki. Kira-kira ada nggak sih misalnya di 4.0 ini? Oh tentu ada. Jadi di versi 4.0 ini ada bug fixing, Kak. Di antaranya dapat melakukan perekaman dokumen lain pajak masukan atas PPN KMS. Oke, KMS bisa direkam sekarang. Iya. Lalu ada summary atas faktur dengan kode transaksi 05 sudah terhitung pada SPT masa PPN lampiran AB. Lalu saldo DPP dan PPN dari faktur pajak keluaran otomatis disesuaikan ketika ada retur keluaran yang dibatalkan atau dihapus. Kalkulat otomatis. Betul. Lalu referensi barang atau jasa, khususnya pada kolom harga jual atau jasa yang termasuk PPN, sudah disesuaikan tarifnya dengan 11%. Kalau yang di 3.2 kemarin kan masih harus ngedit ya. Betul. Betul. Dan itu sempat jadi banyak pertanyaan bagi kawan pajak PKP itu. Sekarang sudah diperbaiki. Lalu tarif PPN pada retur faktur pajak keluaran atau pajak masukan telah disesuaikan juga menjadi 11%. Gitu. Jadi tidak perlu edit-edit lagi ya. Ya udah enak berarti udah otomatis. Nah, selanjutnya nih, tadi kita bahas NPWP 16 digit, terus pakai NIK kalau orang pribadi. Nah, ada satu nih yang mungkin yang kawan pajak sering ditanyakan nih terkait NITKU. Nah, NITKU ini kira-kira apa sih kalau implikasinya di aplikasi e-faktur 4.0 ini? Bisa dijelaskan NITKU itu seperti apa? Jadi sebenarnya NITKU ini kepanjangan dari nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi NITKU ini sebenarnya identitas bagi wajib pajak yang sebelumnya diterbitkan NPWP cabang. Betul. Jadi ya istilah gampangnya mungkin sebagai pengganti identitas NPWP cabang. Begitu, Pak. Oh ya, jadi kalau misalnya cabang, berarti kalau misalnya kita bertransaksi sama NPWP cabang, nah misalnya PKP nih, bertransaksi keluaran kan, pajak keluaran, transaksinya sama NPWP cabang, kira-kira itu memang harus input NITKU-nya atau bagaimana? Tergantung nggak. Jadi kalau misalnya PKP penjual melakukan transaksi ke wajib pajak cabang tapi sudah melakukan pemusatan, maka yang digunakan adalah NPWP 16 digit milik pusat. Oh, berarti masih bisa ya pusatnya? Betul. Kalau dipusatkan. Tapi kalau misalnya PKP penjual melakukan transaksi ke WP cabang yang tidak melakukan pemusatan, maka masih bisa digunakan yang NPWP 15 digit. Oke, berarti masih bisa 15 digit. Nah, untuk NPWP masih bisa 15 digit nih. Untuk wajib pajak orang pribadi, NPWP 16 digitnya menggunakan NIK ya Kak ya. Bagaimana kalau misalnya OP ini belum padan nih? Nah, ini belum sering. Divalidasi. Jadi kan masih kan kita kan udah bilang kan maksimal nanti 1 Juli 2024. Nah, ternyata masih ada nih dari sekian wajib pajak orang pribadi ini NIK-nya belum valid, belum padan ya. Iya, belum dipadankan. Itu konsekuensinya gimana? Tentu ada Kak konsekuensinya ya. Jadi bagi wajib pajak orang pribadi yang belum melakukan pemadanan NIK NPWP, nah konsekuensinya apabila menggunakan
NIK, maka tidak dapat mengklaim pajak masuk. Oh, sayang ya. Iya. Pajak masukan nggak bisa diklaim itu berarti istilahnya kita nggak bisa ngeklaim ya pajak, maksudnya kredit kita Iya, ya. betul, Jadi kalau tidak misalnya bisa. nggak bisa lebih bayar ya SPT-nya berarti. Itu tidak bisa mengurangkan ya. Ya, tidak bisa mengurangkan Ya. dan tidak akan lebih bayar juga Iya. SPT-nya. Nah, jadi kami ingatkan kembali bagi wajib pajak yang mungkin belum melakukan pemadanan atau wajib pajak bisa langsung mengecek profil di DJP online-nya ya. Oke. Nah, kalau misalnya statusnya sudah valid, insya Allah sudah aman. Oke. Sudah Lalu dipadankan. Atau bisa konfirmasi ke KPP Oke, kalau konfirmasi. misalnya mengalami kendala ya, begitu. Ya. konfirmasi. Nah, kalau dulu kan waktu 3.2 itu sering kali tidak ber-NPWP pakai NPWP 000. Ya, Nah, betul. karena sekarang kan udah ada NIK nih. Iya. NIK sama dengan NPWP. Terus NPWP 00-nya gimana dong? Untuk Apa masih bisa dipakai atau Oke. dipakai untuk apa gitu kalau Iya. memang bisa? Untuk NPWP 00 untuk sekarang dipakai hanya untuk WNA ya. Oh, Untuk WNA. WNA oke. yang tidak memiliki NPWP. Sedangkan untuk orang pribadi WNI ya sekarang harus menggunakan NIK semua Kak Didit. Tidak bisa menggunakan 00 lagi begitu. Nah, gitu jadi ya. Kawan pajak memang 000 hanya untuk yang WNA. Jadi nggak ada alasan lagi kalau WNI nggak nyerahin NPWP atau NIK. Nah, Iya, betul. tapi misalnya ada nih, nah maksa ini, oh nggak mau nyerahin NIK-nya, jadi nggak mau nunjukin KTP-nya nih. Nah, itu kira-kira kan bingung nanti penjualnya. Ini mau tak jual ke siapa kalau dia nggak mau nyerahin NIK-nya gitu. Jadi kira-kira nanti fakturnya gimana gitu. Faktur pajaknya ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau untuk transaksinya itu sifatnya eceran, istilahnya kayak di retail gitu ya, yang dalam konsumennya itu konsumen akhir yang dalam jumlah besar, contohnya kayak di supermarket kayak gitu kan, nggak mungkin pembeli dimintain satu-satu, antrinya lama pasti. Antrinya lama pasti. Itu bisa digunggung Kak Didit. Cuman kalau untuk yang bukan eceran, bukan retail, ya ini ya tetap wajib meminta data lawan transaksi atau lawan transaksi wajib menyerahkan data NPWP atau NIK-nya begitu. Oke, begitu. Oke, menarik tentang aplikasi e-faktur yang harus update nih ke 4.0. Jadi dari 3.2 kan ke 4.0. Ya. Kira-kira ini 3.2-nya misalnya, nanti aja update-nya. Kira-kira masih bisa dipakai nggak sih? Atau memang harus udah beneran udah update, nggak bisa lagi 3.2 harus ditinggalkan gitu? Saya izin menjawab. Sudah tidak bisa Kak Didit. Aduh, udah sudah tidak bisa ya. Jadi ini udah. mungkin kawan pajak Jember yang sekarang sedang menyimak IG live kami dan mungkin belum membuka lagi e-tax invoice-nya ya, gitu. Nanti coba buka deh, pasti ada notifikasi error Kak Didit. Jadi memang dipaksa harus update. Harus update. Iya. Jadi nanti kalau misalnya memang bingung cara update-nya gitu, sebenarnya di Enova itu ada tata caranya, iya bisa di-download. Cuma kalau misalnya masih bingung, dibawa aja ke meja helpdesk kami, ya. Pasiennya dibawa aja ke helpdesk ya Pak. Laptopnya dibawa ke helpdesk. Laptopnya dibawa ke helpdesk. Kami bantu. Oke, benar. Lalu, nah kalau tadi WP udah nanya nih kawan pajak udah. Nah ini kan update. Terus downloadnya itu kira-kira di mana sih Kak untuk download aplikasi e-faktur di mana dan kira-kira versinya apa aja? Nah, kan nggak semua nih, laptop saya udah lama ini Kak, Windows-nya udah lama, atau Mac misalnya, pakai Mac bisa nggak? Nah, itu kira-kira gimana? Tenang kawan pajak, jadi untuk installer aplikasi 4.0 itu bisa diunduh di halaman Enova ya, di halaman login. Itu kalau kawan pajak lihat di bagian bawah pasti ada updatean terbaru, tinggal diklik saja. Klik yang 4.0 ya berarti? Yang 4.0. Di sana tersedia banyak versi, ada yang versi Windows dengan 32 bit, Windows 64 bit, versi Linux 32 bit, 64 bit, lalu ada versi Mac juga yang 64 bit. Jadi bagi pengguna MacBook, pengguna buah-buahan ya Kak ya. Betul. Ini bisa menggunakan Mac 64 bit. Betul sekali. Oke. Tadi udah dijelasin Kak Pipit bahwa kawan pajak bisa mengunduh installer patch aplikasinya. Nah, lalu nih tata cara update-nya gimana kira-kira? Update untuk patch-nya ya? Iya, update patch-nya gimana? Nah, kawan pajak cukup mengekstrak ininya saja, patch-nya saja,
mengekstrak tadi hasil unduan tadi ke folder tujuan versi 4.0. Jadi tinggal diekstrak aja, nanti dimasukkan ke folder yang 4.0-nya. Lalu setelah itu dari DB yang itu DB ya. folder yang folder lama, DB itu berarti database kan pajak iya, itu ya. Database yang lama, nanti dari e-faktur yang versi 3.2 di-copy, dimasukkan ke folder 4.0. Setelah itu tinggal dijalankan e-tax invoice UPD-nya, update-nya. Baru setelah itu kawan pajak buka aplikasi e-tax invoice-nya, lalu jalankan seperti biasa. Nah, berarti caranya ini sama kayak aplikasi e-faktur yang dulu-dulu kan. Dulu kan pernah tuh 3.0 ke 3.2, nah sekarang 3.2 ke 4.0 itu sama caranya. Mungkin untuk perbedaannya yang tadi untuk sinkronisasi profil PKP untuk memunculkan NPWP 16 digit dan NITKU, lalu kemarin juga ada update patch-nya ya, ada patch-nya untuk 4.0, ada installer full-nya, sama ada patch-nya juga. Bila perlu patch-nya juga sekalian saja dijalankan juga. Untuk karena kemarin ada beberapa kawan pajak yang mungkin data fakturnya terlalu banyak sehingga tidak dapat dimunculkan semua, bisa langsung sekaligus untuk menjalankan patch-nya juga. Patch-nya juga disediakan di halaman Enova Online juga begitu kan. Kemudian nih yang penting ya, kalau update itu paling penting nih sebenarnya DB-nya ya Kak ya. Betul sekali. DB itu adalah harta yang paling berharga kalau update. Jadi gini, tadi saya bilang ada panduannya ya dari Enova Online. Jadi di sana ada panduan untuk pemasangan ya, untuk install e-faktur 4.0 bagi PKP baru dan bagi PKP lama. Bagi kawan pajak yang PKP lama, ini nggih kalau backup bisa ya. DB-nya. Betul, DB-nya di backup. Lalu kalau bisa panduannya diteliti kembali, karena kemarin ada kasus untuk DB-nya ada yang hilang begitu Kak Didit. Jadi untuk install pertama kali DB-nya jangan di-cut, di-copy saja. Jadi kalau ada apa-apa gitu, ada kendala dengan update-nya nggak berhasil atau gimana, DB-nya masih aman gitu ya. Nyawa pasien masih bisa diselamatkan lah istilahnya. Betul. Nanti di sini kalau misalnya Kak Helpdesk ketemu Kak Pipit itu masih diselamatkan nyawa pasien. Kalau DB-nya udah hilang atau udah nggak ke backup, nah itu bahaya, tidak terselamatkan pasiennya. Betul. Seperti itu. Oke. Lalu langsung pertanyaan yang selanjutnya nih. Setelah terunduh, apakah cara pemasangannya sama atau beda? Sama ya berarti ya? Sama, iya. Tadi saya jelaskan ya, sama, cuma bedanya di sinkronisasi profil tadi ya, untuk memunculkan data NPWP 16 digit. Oke, nah terakhir nih, untuk spek PC. Nah, pertanyaan terakhir. Spek PC atau laptop? Kira ini biasanya kawan pajak ini biasanya tanya, untuk e-faktur perlu laptop nggak Pak? Perlu, jelas perlu ya. Perlu PC atau laptop ya, bebas. Betul. Nah, kira-kira minimal speknya nih apakah ada? Nanti takutnya bawa PC ternyata sudah tidak kompatibel begitu. Udah obsolete kan ya, tidak kompatibel lagi. Kira-kira apa sih yang disarankan untuk e-faktur ini? Untuk spesifikasi minimal komputer yang disarankan ini sebagai berikut. Prosesor minimal dual core, untuk memori minimal 3 GB memori RAM ya, kapasitas penyimpanan hard disk minimal 50 GB, untuk monitor atau layar VGA resolusi minimal 1024 x 768. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau dual core kita rasa nggak terlalu tinggi ya, dual core itu mungkin udah zaman 5-10 tahun yang lalu udah ya, masih bisa berarti ternyata. Insya Allah tidak akan terlalu memberatkan. Jadi nggak perlu beli PC atau laptop baru nih. Nanti ada alasan, ini e-fakturnya baru, berarti saya harus beli laptop baru dong. Nggak perlu ya. Jadi pakai aja yang lama, kita update dengan tata cara yang benar. Nah, kita gunakanlah itu. Betul sekali. Itulah. Lalu nih, ada kawan pajak nih udah bikin e-faktur bikin faktur nih di aplikasi 3.2. Nah, belum sempat ngupload. Kira-kira bisa nggak sih diupload ketika dia sudah di 4.0 gitu kan ya? Tidak perlu khawatir kawan pajak.
Jadi untuk faktur-faktur yang belum sempat ini sebelum tanggal 20 waktu itu rekam cuma belum diupload. Hilang nih datanya, enggak, masih tersimpan ya. Masih tersimpan. Karena tadi ketika update DB-nya kan kita copy ya. Itu masih tersimpan di sana. Jadi begitu selesai update, kawan pajak bisa langsung jalankan uploadernya begitu. Oke. Nah, terus juga penggantian juga bisa ya Kak berarti? Betul. Misalnya ada faktur 3.2 mau diganti di 4.0 nih. Betul. Karena kan data-datanya masih aman, masih tersimpan. Jadi mau diganti, mau dibatalkan, retus. Selama belum masanya lewat ya untuk masa penggantian e-faktur. Nah, jadi gitu. Jadi untuk aplikasi e-faktur ini ternyata ya mudah untuk cara update-nya. Yang penting DB-nya diamanin, tinggal di-patch aja di folder yang baru. Betul. Caranya hampir sama dengan yang updatean sebelumnya ya. Mungkin nanti tampilannya yang berbeda ya. Nanti waktu kita tampil tuh biasanya di kiri atas 4.0. Nah, terus ada NPWP-nya 16, ada NITQ-nya. Jadi sekarang lebih panjang. Nah, kalau dulu NPWP-nya cuma 1 munculnya, kalau sekarang ada 3, NPWP 16 sama NITQ seperti itu. Ya, gitu. Nah, mungkin itu ya Kak ya, udah kita bicara lama nih terkait e-faktur. Jadi e-faktur itu 3.2 ke 4.0, kawan pajak ternyata karena implikasi dari aturan yang PMK 136 terkait ya NPWP harus 16 digit. Kan harusnya kemarin per 1 Juli 2024 ya, harus 16 digit. Nah, aplikasi e-faktur ini pembaruannya di tanggal 20 Juli. Jadi per 20 Juli harus update ke 4.0. Kalau belum update ya nggak bisa dipakai. Nah, untuk update-nya jangan lupa DB-nya diamanin dulu. Nah, misalnya ada kesulitan silahkan berkonsultasi ke KPP terdekat bisa. Itu. Mungkin itu dari kami dan mungkin kita lanjut ke sesi pertanyaan ya Kak ya. Di sini ada beberapa pertanyaan ini. Mungkin yang pertama dari Kak Adrian Fatoni. Kak, e-faktur web kok belum bisa ya? Nah, ini. Ini yang jadi lagi rame nih. Isu terhangat gitu. Ya, jadi isu terhangat pada kali ini adalah web e-faktur ya kawan pajak. Jadi aplikasi e-faktur dan web e-faktur dengan adanya pembaruan ke 4.0 ini memang sedikit terdampak. Betul. Jadi kami dari Direktorat Jenderal Pajak berusaha membenahi ini dalam masa perbaikan. Nah, tapi kawan pajak tetap dicoba terus-menerus ya web e-fakturnya. Caranya gimana Kak kalau boleh tahu? Oh iya. Jadi ini untuk dari Direktorat TIK ya, ada tadi solusinya. Yang pertama dibuka menggunakan private Windows atau incognito. Kalau Chrome ya? Betul, kalau Chrome. Kalau Mozilla private tab harusnya ya. Private tab. Atau kalau kawan pajak browsernya pakai settingan bahasa Indonesia, nanti dicari jendela samaran ya. Istilahnya masuk ke safe mode ya, mode yang aman. Betul. Dicoba menggunakan itu dan melakukan hapus case, hapus history. Ya, hapus history, clear cache. Clear cache. Kemudian di refresh terus. Begitu. Ya, ini mungkin sedang ngantri ya, kayak ibaratnya kayak toiletnya lagi penuh gini ya, orangnya yang ngantri banyak. Nah, betul. Karena memang tadi dari pusat sudah disampaikan bahwa memang servernya sudah berfungsi, sudah pulih, cuman karena trafficnya memang sedang padat begitu. Jadi kami juga mohon maaf kawan pajak atas ketidaknyamanannya. Ya, kami mengusahakan yang terbaik, skenario terbaik. Nah, silakan kawan pajak secara berkala untuk mencoba kembali web e-fakturnya. Namun sembari menunggu pengumuman dari Direktorat Jenderal Pajak secara resmi. Nah, kawan pajak juga bisa ikuti nih sosmed kami di Ditjen Pajak RI. Oh iya betul. Atau sosmed KPP Pratama Jember @pajak Jember. Nah, di situ info-info perpajakan, pengumuman yang bersifat perpajakan akan disampaikan. Betul ya, sekali. gitu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Boys Juice Jember. Saya ada NPP pribadi dan ada NPP usaha. Pertanyaan saya, apa boleh NPP pribadi dinonaktifkan karena sudah tidak bekerja lagi? Ini mungkin NPP pribadi dan NPP badan ya? Badan usaha. Gitu nah, itu gimana Kak? Apa boleh yang pribadinya dinonaktifkan? Karena NPP pribadi kalau misalnya dia sebagai pemilik atau pengurus, tanggung jawab lah ya. Tanggung jawab.
itu mohon maaf Kak, tidak bisa dinonaktifkan Ya. karena ngeling dengan NPWP badan usahanya. Ya, badan Nah, usahanya. kalau misalnya NPWP pengurusnya dinonaktifkan, nanti kalau misalnya ada pelaporan atau perubahan data terkait data usahanya, nanti akan terhambat gitu prosesnya. Ya, Gitu. Jadi saran kami jangan dinonaktifkan. Untuk pelaporan SPT-nya ya tetap dilaporkan. Apabila penghasilannya memang murni atau full dari badan usahanya, bukan dari orang pribadinya, nanti tetap dilaporkan sebagai penghasilan. Cuma yang kena pajak ya tetap hanya badannya saja. Oke. Betul. Oke, lalu yang selanjutnya dari Kak Azlan Abkori. Nah, ini tanya relaksasi e-faktur hari ini karena masih down. Ya itu tadi. Karena kita masih menunggu info lebih lanjut ya. Jadi gini, kawan pajak tetap lakukan cara seperti biasa. Tadi pakai incognito window, silakan di refresh. Sembari menunggu pemberitahuan lebih lanjut apabila ada pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Karena kami berusaha mengusahakan skenario yang terbaik untuk kawan pajak sekalian. Nah, karena ini memang tanggal 31 ya. Ibaratnya bom waktu ini udah mau meledak ini. Iya, karena memang terakumulasi. Ya, terakumulasi. Oke. Lalu yang selanjutnya ada dari Kak Rafna Rahman 17. Mau tanya caranya mengganti nama di wajib pajak yang sampai hari ini. Semua aset yang ada wajib pajaknya masih nama orang pemilik pertama. Oke, ini mungkin kaitannya harta di SPT ya Kak ya? Harta di SPT. Nama di wajib pajak yang sampai hari ini semua aset yang ada wajib pajaknya masih nama orang pemilik pertama. Ini dalam hal asetnya aset apa? Kalau misalnya untuk rumah, misalnya kalau rumah kan pengurusan untuk mungkin aset rumah ya. Iya, kalau untuk balik namanya ya nanti bisa di Badan Pertanahan. Di Badan Pertanahan ya. Kalau itu ya. Iya, jadi nanti bisa ditanyakan di BPN karena kalau berarti balik nama. Balik nama aset ya. Kalau misalnya kendaraan ya nanti di kantor Samsat ya. Artinya bukan mohon maaf kawan pajak, jadi bukan kewenangannya DJP ya kalau terkait balik nama aset. Cuman kalau misalnya asetnya ternyata memang sudah dibalik nama, nah berarti untuk daftar hartanya nanti bisa diupdate di SPT, di pelaporan SPT tahunan selanjutnya begitu. Oke, itu aja. Jadi mungkin itu dari kami. Udah cukup nih, tidak ada pertanyaan lagi. Jadi kawan pajak, kami sampaikan kembali, mohon maaf terkait web e-faktur yang sedang menurun kinerjanya pada hari ini karena memang trafficnya lagi penuh ya, lagi pulih. Ibaratnya orang baru sembuh dari sakit, baru pulih, sedangkan trafficnya udah penuh sehingga koneksinya ya sedikit tidak seperti biasanya. Betul, karena kredit ya. Jadi ya tadi mungkin bisa dicoba caranya. Tadi disarankan dari pusat caranya dibuka untuk melalui jendela samaran atau incognito atau private windows, safe mode ya, mode aman gitu. Dicoba melalui itu sambil secara berkala di refresh atau dihapus cache dan historinya begitu kawan. Sambil menunggu pemberitahuan lebih lanjut apabila ada pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Oke, selalu ikuti medsos kami di Ditjen Pajak RI untuk Direktorat Jenderal Pajak dan @pajakjember untuk KPP Pratama Jember karena kami akan membagikan seputar info perpajakan kepada kawan pajak serta kegiatan perpajakan lainnya seperti itu. Baik, mungkin itu Kak Pipit. Ada yang mau ditambahkan? Cukup? Cukup. Oke, mungkin dari itu dari saya Didit. Terima kasih kawan pajak atas perhatiannya dan mungkin dari Kak Pipit. Dan saya Pipit, saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi kawan pajak dalam mengikuti IG Live sore hari ini. Nantikan IG Live kami selanjutnya. Ya, IG Live kami selanjutnya karena nanti akan diumumkan juga lewat IG ya. Betul, makanya follow kami ya kawan pajak. Ya, nanti kalau bisa turn on notification. Jadi kalau ada postingan dari kantor pajak, lu langsung ada notifnya. Mungkin itu dari kami. Ya, terima kasih kawan pajak atas atensinya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.